Assalamualaikum semua. Di video kali ini saya berbagi resep bolu sifon tanpa pelembut, tanpa pengembang. Jadi sangat baik dikonsumsi oleh keluarga kita ya Bunda. Walaupun tidak pakai pelembut dan pengembang, bolu ini sangat lembut dan enak sekali. Saya coba makan. Bismillah. Lembut, jempol, enak. Bagaimana cara membuatnya? Yuk ikutin video ini sampai habis. Sebelum dilanjut, tekan jempol, subscribe, lonceng, matikan lonceng semua. Terima kasih. Inilah bahan-bahannya. 4 butir kuningnya telur. Kemudian 4 butir putihnya telur. Jangan sampai terikut yang kuningnya ya Bunda. Kemudian 65 ml santan. Kemudian 2 sendok susu bubuk. 1 sendok perasan jeruk lemon. Garam 1/4 sendok teh, vanili 1/4 sendok teh, minyak 70 ml, tepung terigu yang sudah diayak 80 gram, kemudian gula pasir 100 gram. Dalam wadah lain, masukkan telur. Kita aduk pakai whisk sampai rata. Masukkan santan. Kita aduk lagi hingga rata. Masukkan minyak seluruhnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Kemudian masukkan garam dan vanili. Kita aduk lagi. Kemudian kita masukkan tepung terigu dan susu bubuk dan kita aduk lagi adonan hingga rata. Setelah adonan ini kita aduk sampai rata hingga merata. Lalu kita sisihkan. Siapkan loyang tulban. Alasi dengan kertas roti. Kemudian sisihkan. Dalam wadah lain, masukkan putih telur. Pastikan putih telur ini tidak mengandung unsur kuning telur ya Bunda. Kalau mengandung unsur kuning telur, itu yang mengakibatkan bolunya menjadi bantat. Kemudian masukkan jeruk lemon. Mixer adonan ini dari kecepatan rendah, sedang, kemudian tinggi. Kita mulai dari kecepatan yang rendah dulu. Kita mixer adonan ini lebih kurang 10 menit hingga kaku. Kalau sudah berbuih gini, kita lanjutkan memasukkan gula tahap pertama sedikit saja dulu. Lalu kita tingkatkan speed mixernya menjadi sedang. Kita masukkan gula tahap kedua, kemudian speed mixernya kita rubah menjadi yang paling tinggi. Kita lanjut mixernya. Kita masukkan lagi gula tahap ketiga seluruhnya. Kita lanjutkan mixernya sampai adonan menjadi kaku. Ini tipsnya ya Bunda, ya Mom. Jangan pernah tinggalkan adonan ini sebelum adonan menjadi kokoh dan kaku. Kalau tidak, inilah yang menyebabkan bolunya menjadi bantat atau adonannya akan turun lagi. Sambil mixer adonan ini, jangan lupa ya Bunda, bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe, bunyikan tombol loncengnya supaya Bunda-bunda bisa mengikuti video saya selanjutnya. Jika ada pertanyaan, Bunda-bunda boleh menanyakannya di kolom komentar di bawah ini. Sudah 10 menit. Ini adonannya udah berat. Kalau misalkan dalam 10 menit kita belum ketemu adonan yang jika dibalik adonannya tidak tumpah, maka mixernya dilanjut terus ya Bunda.
Kita matikan mixernya. Ini adonannya udah kaku. Kita tes adonannya. Bila kita balikkan adonannya tidak ada yang jatuh, berarti adonan ini siap untuk dilanjutkan. Kita masukkan adonan putih telur ini ke dalam adonan tepung yang pertama tadi secara bertahap. Tahap pertama, kita masukkan adonannya sedikit dulu, lalu kita aduk secara perlahan, putar dari bawah ke atas. Ini penting ya Bunda, kalau adonannya kita tidak aduk perlahan-lahan, inilah yang menjadi salah satu sebab bolu kita menjadi bantat. Kita aduk terus hingga tercampur rata secara perlahan. Lalu kita masukkan tahap kedua. Kita aduk lagi dari bawah ke atas secara perlahan. Kita aduk perlahan-lahan ya Bunda. Aduk hingga merata. Kita aduk terus pelan-pelan. Kemudian kita masukkan tahap ketiga. Lalu kita aduk lagi secara perlahan lagi. Kita aduk terus hingga tercampur dari bawah ke atas secara perlahan-lahan. Kita aduk perlahan. Kalau ada yang bergerindil begini, tuh kita hilangkan ya Mom. Kemudian kita masukkan yang keempat. Berarti saya memasukkan adonan putih telur ini menjadi 4 tahap. Kemudian kita aduk lagi secara perlahan. Bunda-bunda boleh saja membagi adonan putih telur ini menjadi 3 tahap. Itu tergantung masing-masing. Yang penting cara mengaduknya harus perlahan-lahan, supaya bolu sifonnya tidak menjadi bantat. Kita sambung mengaduk adonan ini dengan spatula. Kita aduk dari bawah ke atas supaya rata. Tuh kelihatan kuning, endapan di bawahnya masih belum rata. Kita ratakan ya Bunda. Kalau kita mengaduknya tidak rata, maka ini juga salah satu sebab kue bolu sifon kita menjadi bantat. Ini sudah rata. Beginilah bentuk tekstur bolu sifonnya. Adonan ini siap dimasukkan ke dalam loyang. Kita akan masukkan adonan ini ke dalam loyang tulban yang cuma dialasi kertas dan tanpa dialasi mentega ataupun minyak. Kita hentak-hentakkan adonan ini beberapa kali agar gelembung udara di dalamnya keluar. Adonan siap untuk dibakar. Ovennya sudah panas. Kita masukkan adonannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bakar dengan api sedang, api atas bawah selama 50 menit. Dengan api sedang ya Mom, apinya tidak boleh terlalu panas. Di oven saya ini, saya memakai 140 derajat. Disesuaikan saja menurut oven masing-masing ya Bunda, karena masing-masing oven punya panas yang berbeda-beda. Sudah 45 menit. Kita coba tes tusuk, tidak lengket, artinya sudah masak. Kita angkat bolunya ya Bunda. Nah, ini dia udah masak. Kita balik bolu sifonnya ya Bunda. Kita sangkutkan di botol. Saya memakai botol. Inilah sebabnya mengapa loyang bolu sifon tidak diolesi dengan mentega.
Kalau diolesi dengan mentega, bolunya akan meluncur jatuh bila dibalik. Setelah tidak panas lagi, kita balik loyang bolu sifonnya. Sudah jadi. Bolu ini adalah bolu sehat, tanpa pengawet, tanpa pengembang. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.